Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ustaz Koko dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kita kali ini kita akan bicara tentang bagaimana mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Oke, yang pertama adalah bagaimana mengubah pecahan murni menjadi sebuah bentuk pecahan. Nah, saksikan video. 5 adalah mengubah pecahan. Yang A, mengubah pecahan ke bentuk desimal. Atau sebaliknya, bisa pecahan ke desimal, bisa desimal ke pecahan. Nah, begitu. Ingat, desimal penyebutnya harus kelipatan 10. Kelipatan 10. Oke. Jadi 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, dan seterusnya. Oke. Jadi langsung ke contoh. Kalau saya punya setengah 1/2, berarti penyebutnya harus jadi berapa? Kelas 10. Berarti yang paling dekat adalah 10, sehingga kali 5, sehingga atas juga kali 5, sehingga 5/10, sehingga menjadi 0,5 gitu. Contoh berikutnya yang kedua, kalau saya punya 3/4, berarti dia ke 10 nggak bisa, tapi bisa 100. Ke 100 kali berapa? Kali 25. Tuh. Sehingga menjadi 75/100 atau menjadi 0,705 gitu. Jadi penyebut bawahnya harus kelipatan 10, 10, 100, 1000, dan seterusnya dikalikan. Kalau bawah dikalikan berapa, atas juga dikalikan sama dengan angka yang sama begitu. Oke, sekarang kalau mengubah sebaliknya dari desimal ke pecahan. Kalau saya punya 0,25, di belakang koma ada 2 angka, berarti adalah 25/100. Disederhanakan menjadi 20 dibagi 25, 1/4 seperti itu. Jadi ketika mengubah desimal ke pecahan harus bentuk paling sederhana, kan gitu. Berikutnya kalau saya punya 3/100, per 0,03, berarti dibagi pecahan dulu 3/100. Bisa nggak sederhanakan? Tidak bisa, yaitu bentuk sederhana seperti itu, 3/100. Yang kelima, kalau saya punya 0,005, berarti di belakang koma 3 angka, berarti 5/1000. Bisa nggak sederhana? Bisa. Dibagi 5, 1 dibagi 5, 200, seperti itu. Itu mengubah pecahan ke bentuk desimal, seperti itu caranya. Jadi penyebutnya harus menjadi kelipatan 10 ketika membaliknya dari desimal ke pecahan.
lihat di belakang koma ada berapa angka. Kalau satu angka berarti per 10, kalau dua angka per 100, kalau tiga angka per 1000, kalau empat angka per 1000, dan seterusnya. Dan ingat, ketika mengubah desimal ke pecahan, harus bentuk paling sederhana. Oke, gitu. Nah, itu tadi mana cara mengubah pecahan murni ke bentuk desimal. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan murni menjadi bentuk persen. Selamat. Tuh, berikutnya adalah yang B, mengubah pecahan ke bentuk persen. Ingat, persen penyebutnya harus 100, bukan yang lain. Jadi penyebutnya harus tuh, harus 100. Kalau bukan 100, ini bukan persen namanya gitu. Contoh, jadi kalau saya punya 2/5 berarti 5 kali 20 biar 100, berarti atas juga dikalikan 20 sehingga 40 per 100, sehingga menjadi 40 persen begitu. Yang kedua, kalau saya punya 3/4 berarti 4 kali 25, 3 kali 25, 75 per 100, berarti 75 persen. Nah, sekarang kita juga akan belajar bagaimana mengubah persen ke pecahan. Nah, kalau saya punya 25%, berarti adalah 25 per 100, berarti disederhanakan bagi 25, 1/4 gitu. Contoh lagi yang keempat, misalnya saya punya 35%, berarti adalah 35 per 100, berarti kalau kita bagi 5 adalah 7/20. Bisa nggak senakan? Tidak bisa, sudah sampai itu cukup gitu. Jadi caranya seperti itu caranya. Nah, itu cara mengubah pecahan ke persen. Berikutnya dari persen ke pecahan. Oke, lanjut. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara mengubah pecahan murni menjadi bentuk persen. Sekarang kita akan bicara, kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan murni menjadi bentuk permil. Gitu. Sekarang yang C, mengubah pecahan ke permil. Ingat, permil penyebutnya harus 1000. Harus 1000. Ingat itu baik-baik, harus 1000. Kalau bukan 1000, nggak bisa jadi permil nanti, kan begitu. Langsung ke contoh. Jadi pertama, kalau saya punya 1/4 itu berapa permil? Nah, berarti diubah 4 kali berapa? Biasa 1000 kali 250, berarti juga dikali 250, sehingga 250 per 1000, baru ditulis 250 per mil begitu. Contoh berikutnya, kalau saya punya 3/8, bisa nggak 8 itu dibagi 1000? Bisa. 8 kali
125, berarti atas juga dikali 125. Jadi 375 per 1000 kan begitu, sehingga menjadi 375 per mil tuh. Nah, dengan pecahan ke per mil. Sekarang bagaimana kalau per mil ke pecahan? Misalnya saya punya 25 per mil, berarti coba ke pecahan dulu, 25 per 1000, sehingga kita sederhanakan. Kalau dibagi 25 1, kalau dibagi 25 40, selesai. Nggak usah dijelaskan lagi. Contoh lagi, misalnya saya punya 225 per mil, berarti 225 per 1000 dibagi 25. Kita coba, kalau dibagi 25 berarti 225, kalau 1000 bagi 25 kan 40. Kalau 225 dibagi 25 itu adalah 225 dibagi 25. Oh, 9. Itu tidak bisa disenangkan lagi. Itu sudah selesai. Nah, berarti kita udah belajar bagaimana mengubah pecahan ke desimal. Udah belajar mengubah pecahan ke desimal, kemudian mengubah pecahan ke persen, kemudian sudah mengubah pecahan ke per mil. Nah, jadi kita udah belajar bagaimana mengubah pecahan biasa atau murni ke berbagai bentuk. Begitu caranya. Oke, terima kasih. Nah, berikut ini saya buatkan sebuah tabel di mana kalian bisa memanfaatkannya untuk mengubah pecahan murni ke dalam bentuk desimal atau per 10, per 100 atau persen, per 1000 atau per mil. Jadi ini tabel yang memudahkan kalian untuk mengubah pecahan murni ke bentuk lainnya, kan begitu. Itu di sebelah kiri ada pecahan, ada A per 2, A per 4, A per 5, A per 8, A per 10, dan A per 16, dan seterusnya. Masih banyak lagi nanti. Nah, dia penyebutnya 2, 4, 5, 8, 10, 16. Nah, kemudian ada samping kanannya, ada per 10, ada per 100, ada per 1000, dan seterusnya, kan masih banyak lagi. Tapi biasanya kita hanya memakai per 10, per 100, atau per 1000 begitu. Nah, bagaimana kita memanfaatkan tabel ini? Oke, kita lihat contohnya. Misalnya saya punya 3 per 4. 3 per 4, penyebutnya adalah 4. Pengen diubah ke per 10 katakanlah. Kalau pengen diubah ke per 10, berarti kan ini. Ya enggak? Berarti 4 dikali 2,5, 3 dikali 2,5, begitu. Sehingga ini adalah 7,5 per 10. Gitu. Sehingga kalau dibikin itu kalau bentuk pecahannya, kalau dibagi desimal menjadi 0,75. Karena kalau per 10 komanya harus maju ke depan toh. Tuh, harus bertambah 1 gitu, sehingga menjadi 0,75. Begitu. Kalau kita punya 3 per 4 itu
Oke, 3/4 pengen diubah ke per 1000. Berarti tinggal sini kan. Nah, berarti 4 kali 250, 3 kali 250. Jadi hasilnya 750 per 1000. Sehingga hasilnya adalah kalau dibagi desimal adalah 0,750 begitu. Contoh lagi, misalnya pengen ngubah 1/8 ke bentuk persen, berarti 1/8 sama dengan 1/8 ke persen, berarti kan per 100 gini toh, berarti dikali 12,5 dikali 12,5 sehingga 12,5 per 100 coba ke persen, 12,5 persen begitu. Nah, kita juga bisa menggunakan tabel ini sebaliknya, sebenarnya itu lebih gampang lagi. Misalnya saya punya 20%, berarti adalah 20 ke per 100, bisa dibagi 20 kan ini sini. Nah, berarti dibagi 20 dibagi 20 disederhanakan jadi 1/5 begitu. Itu juga bisa digunakan sebaliknya. Oke, seperti itu penggunaan tabel ini. Mudah bukan? Jadi sangat bermanfaat sekali. Contoh lagi, misalnya saya punya 5/8 ingin diubah ke per mil gitu. Sehingga 5/8 sama dengan 5 per mil per 1000 kan 8 di sini dikali 125. Nah, 125 dikali 125 berarti penyebutnya jadi 1000, bilangnya 500 ditambah 125 625 coba ke per mil 625 per mil begitu. Itu penggunaan tabel berikut. Tabel ini enak kan, punya tabel ini, jadi kalian tidak perlu berhitung lagi. Jadi kalau bisa tabel ini dicatat. Oke. Video berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana membandingkan dua pecahan, kemudian bagaimana mengurutkan pecahan dengan pecahan dalam satu bilangan. Itu. Oke. Saya akhiri dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa berikutnya. Jangan lupa subscribe.